Kita ngelihat kan daripada realisasi ya dari Mhm, capaian tersebut. Jadi kalau kita berbicara, RUEN kita di tahun mhm. 2020 itu 3.109,5. Jadi bayangin 3.109,5. Sementara, install capacity yang ada sekarang itu Iya, 2.131 megawatt. mmm, Jadi kan gap-nya hampir sekitar seribuan ya, yang, kalau lihat daripada target RUEN. Walaupun kita juga tahu RUPTL kita ya, kalau kita ngelihat apa yang tercantum di dalam RUPTL tahun mhm. 2019-2028, itu mereka menargetkan sekitar 2.289,5. Iya, Jadi perlu ada satu revisi-revisi, jadi mengenai RUPTL dengan RUEN kita. RUEN kita tinggi sekali, ya, itu memerlukan otomatis bagaimana mengimplementasikan target tersebut di dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendorong ya tumbuhnya daripada panas bumi. Tidak lama lagi nanti kita akan akan meminta ya industri panas bumi untuk bisa ketemu dengan Dewan Energi Nasional untuk bisa berbicara dalam hal bagaimana mengejar daripada ketertinggalan ini. Sudah jelas beberapa kali disampaikan oleh industri masalah harga itu menjadi eh, hambatan yang tidak mudah itu menurut mmm, saya mhm. karena, harga yang diminta oleh PLN, tentunya harganya masih lebih murah walaupun sekarang panas bumi bisa sekitar 7 sen per kilowatt hour tapi, PLN masih menginginkan yang lebih murah lagi ya, sehingga itu menjadi pemikiran-pemikiran tidak mudah karena, PLN itu sole off taker untuk panas bumi dan ini mesti Iya, diingat ya bahwa di dalam bisnis panas bumi itu yang di-trade itu kan electricity-nya. Jadi benar. ada uap, ada electricity. Jadi kalau pemanfaatan langsung itu maksudnya dari uap langsung digunakan ke fasilitas, misalkan Mmm, spa dan lain sebagainya. Tapi yang pemanfaatan tidak langsung itu menjadi listrik. Nah, kita melihat dari mulai sisi upstream daripada panas bumi itu sendiri dicek benar, apakah itu bisa mendrive cost yang besar. Jadi nampaknya pekerjaan upstream daripada panas bumi ini menjadi komponen cost yang tinggi. Maka tidak heran kalau industri mengatakan bagaimana kalau misalkan upstreamnya itu pengeborannya itu dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau sudah dalam tanda petik cadangan itu terbukti ya maka baru dimasukkan di dalam industri itu sendiri sehingga industri tidak menanggung beban daripada upstream cost atau upstream development-nya itu. Itu juga menjadi masukan. Terus yang mhm, kedua juga ada gagasan yang sudah pernah disampaikan, itu paling tidak misalkan tipe kontraknya kira-kira bisa nggak disamakan dengan tipe kontrak dari minyak dan gas bumi, ya mhm. migas yang ada sistem cost recovery misalkan. Nah, apakah cara-cara demikian itu bisa mendrive harga daripada pengembangan panas bumi akan lebih efisien. Nah, ini Mmm, menjadi masukan dan tentunya nanti masukan itu akan kita olah sehingga menjadi satu kebijakan di kemudian hari. Tujuannya cuma satu sebetulnya, kita mempunyai abundant resources untuk panas bumi ya. Kalau kita melihat potensinya bisa sekitar 29.000 megawatt itu antara sumber daya dan juga yang proven ya. Itu kalau di total itu sekitar 29.000 megawatt. Sementara kalau kita lihat install capacity-nya masih sekitar 2.130 pada iya. tahun ini. Berarti masih banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Baik, Pak Satya secara detail adakah ini Pak catatan dan juga kajian dari Dewan Energi Nasional, prospek di sepanjang tahun ini akan seperti apa geothermal ini sehingga kita tahu posisi kita ini ada di mana sih Pak dari perjalanan untuk bisa memaksimalkan sumber daya alam yang kita miliki ini? Ya itu tadi faktor yang utama sebetulnya ya yang jelas sekarang dihadapi sebagai burden daripada industri itu satu Mmm, harga ya. iya, Lantas yang kedua mesti harus diketahui bahwa kebanyakan dari panas bumi itu berada di dalam hutan lindung ya, mmm, mhm, protected mhm. forest. Ya, dia otomatis perlu satu pemahaman-pemahaman supaya tidak ada rejection daripada masyarakat. Baik, Ya, kita melihat bahwa uniknya panas bumi di Indonesia ini kan juga masuk di dalam hutan lindung dan juga ada di daerah-daerah yang memerlukan kearifan lokal. mhm, Seperti misalkan ya gagasan mengembangkan panas bumi di Bali yang tidak kunjung bisa terrealisasi mhm, karena berbenturan dengan budaya yang ada di sana. Ada mhm. satu social discourses gitu yang ada di dalam lokasi-lokasi tertentu. Nah, ini menjadi keunikan panas bumi di Indonesia. Nah, itu mesti bisa kita selesaikan.